Halo G-Friends, ketemu lagi dengan kita Auto Gears, dan kali ini kita dapat kesempatan untuk ngerasain alias nyobain satu mobil listrik. Tapi ini bisa dibilang sekarang-sekarang ini lagi istilahnya itu culture gitu. Nah, selain itu, ini mobil juga cocok buat anak muda sih kalau menurut gue ya gitu. Mobil apa sih gitu kan, mobil listriknya. Nih lihat nih, VinFast VF3. Jangan lupa di like, di komen video ini, juga di subscribe YouTube channel kita, sama follow kita di sosmed, di Instagram sama di TikTok di autogears.com ya, di autogears.com. Terus buat yang pengen tahu berita-berita otomotif terkini, itu bisa datang atau bisa mengunjungi website kita di autogears.com. Oke, kita kembali lagi ke VinFast VF3. Nah, ini mobil adalah mobil listrik, tapi dia buatan Vietnam ya, VinFast itu. Jadi ini kesannya pakai grill yang kayak mobil ICE atau mobil konvensional grillnya. Cuman ini hanya gimmick aja sih, kan dia nggak ada mesin, jadi nggak perlu pakai radiator buat pendinginan. Terus dia modelnya nih, kalau si VinFast tuh selalu ada garis apa namanya, di tengahnya si grill ini dengan logo VinFast-nya, dan ini lampunya dia desainnya mengkotak tapi di dalam udah pakai model proyektor begitu. Kalau gue pribadi sih lihat ini bagian depannya akan lebih cocok lagi kalau misalnya nih lampunya bulat gitu. Kenapa? Ya ini kan bentuknya dia seperti SUV ya. Jadi SUV compact, mini bahkan. Jadi kalau bentuknya ada kotak-kotak gini, kalau menurut gue pribadi akan lebih keren kalau misalnya dia modelnya lampunya bulat. Ibarat kata tuh kayak Jimny atau si ya, Bronco gitu. Jadi banyak tuh kalau di Vietnam yang dia udah diganti gitu. Ya itu kan pendapat pribadi ya, cuman kalau selera gue seperti itu gitu. Ini kap mesinnya, kap mesin, bukan, kap depannya. Kap depannya ini nggak bisa dibuka kayak seperti mobil-mobil pada umumnya yang biasanya pakai dari dalam situ terus kita buka dari depan sini. Dia nggak, dia harus dibuka lewat baut sini nih. Tuh, kelihatan? Jadi dibuka yang di sebelah kanan, sebelah kiri, dibuka semua bautnya baru dicopot. Agak repot, walaupun ini isinya kosong, nggak ada apa-apaan gitu. Mungkin buat naruh barang. Terus ngisi wipernya gimana? Masa harus buka apa namanya, baut semuanya? Enggak sih, di sini ada. Kita buat ngisi air wiper ada di sini. Tuh. Cukup ya, mudah ya. Nah kalau kita ngelihat ke samping, emang kelihatan banget nih bantet ya, bantet gitu, dek kayak Jimny, tapi kan Jimny kan udah kecil ya, ini dipadetin lagi gitu. Jadi wheelbase-nya antara depan sama belakang tuh dempet banget. Nanti kita cobain ini mobil manuvernya seperti apa dengan jarak yang cukup pendek ini. Otomatis dengan kebantetannya seperti ini akan lebih dikorbankan si belakangnya nantinya nih. Kayaknya emang ini mobil modelnya kayak apa, EV yang compact kayak si REV ataupun yang baru tuh si Changan Lumin. Jadi yang belakangnya tuh agak sedikit mepet gitu. Kita nanti juga cobain lah dalamnya. Terus bagian belakang desainnya sih kalau gue bilang udah keren lah gitu ya, nggak perlu gimana lagi, kayak begini aja udah cukup gitu, udah keren. Terus dia ada kayak semacam spoiler tapi udah nyatu sama body tuh seperti ini. Terus ini ada sayap-sayapannya di sini nih, sirip ikan hiu.
Dah itu nggak ada knalpot ya. Atau suara-suara mirip-mirip knalpot gitu dia nggak bikin. Terus ini ada sensor-sensor buat mundur. Terus ada kisi-kisi, tapi nggak ada lubangnya. Nah itu sekelumit dari tampak luar atau eksteriornya sih. Oh ya nih, ini udah DC dia untuk apa namanya ngecharge-nya. Dia pakai listrik DC. Ini juga handle pintunya juga masih mekanis. Ya kalau menurut gue sih untuk mobil zaman sekarang dan EV justru ini akan menolong banget sih dengan menggunakan yang model masih mekanis seperti ini gitu. Kenapa? Karena kalau yang udah mulai fancy gitu, kalau menurut gue pribadi sekali lagi itu malah jadi ribet kalau misalnya ada apa-apa gitu. Oke, nah itu apa namanya kita udah walk around tampak eksteriornya, nanti kita nyobain jalan plus kita omongin dalamnya seperti apa. Jadi again jangan kemana-mana. Sekarang kita di dalamnya VinFast VF3 dan again ini pendapat pribadi, menurut gue sih sebetulnya udah cukup ya kalau sebuah mobil EV. Kalau misalnya Oji Friends tahu tuh di luar ada namanya mobilnya si Jeff Bezos tuh, Amazon punya, gue lupa apa namanya, Slate. Ini mirip-mirip Slate, karena apa? Sangat minimalis gitu loh. Semua masih bisa, karena ini juga EV yang gue sebutnya entry level, jadi masih pada mekanis nih, kayak joknya belum pakai elektrik untuk pengaturannya, jadi masih pakai mekanis seperti ini gitu. Masih, walaupun ini agak begini ya gitu. Ya sebutannya flimsy kali ya gitu, jadi kurang kokoh gitu kayaknya. Terus untuk ngatur apa namanya power window-nya, buka jendela itu juga masih pakai tombol. Menurut gue sih oke. Nih contohnya untuk di sebelah kiri itu ada banyak tombol-tombol lah untuk ngatur volume di sini juga bisa. Terus untuk kunci dia dicolokin di sini gitu, di tengah sini untuk nyolokin kuncinya. Dan kalau misalnya mau nyalain mobilnya, gue nggak bisa bilang kalau nyalain mesinnya, tapi nyalain mobilnya itu harus diinjak sininya dulu gitu. Terus ini untuk pengaturan ibaratnya apa ya, transmisi kali ya. Jadi kalau misalnya mau maju mundur, kemudian untuk parkir itu semuanya diatur di sebelah kanan sini. Ini dipencet itu untuk parkir, terus untuk mundur dinaikin, kemudian untuk netral di tengah, dan untuk drive-nya atau mulai jalan itu di paling bawah di D gitu. Terus berikutnya lagi dia dapat armrest di sini. Gue nggak tahu deh ini optional atau memang udah dari standarnya dia pakai armrest seperti ini. Terus dia dapat apa nih? Buat cup holder satu. Oh ya, Oji Friends, ini dia udah nggak standar ya. Jadi ini udah dikulitin ulang sama yang punya. Di sininya juga kayaknya udah diganti juga nih kayaknya. Gue nggak tahu. Tapi kalau yang pasti sih ininya udah dikulitin ulang joknya. Kalau di bagian dashboard sini sangat-sangat minimalis gitu ya. Jadi kayak gue bilang untuk sebuah EV yang entry level sih ini udah cukup sih, karena lagi-lagi terima kasih buat yang punya nih Mas Fidel, karena udah mau dipinjem sebentar ini mobilnya untuk dirasain. Jadi karena Mas Fidel itu dia seorang masih anak muda ya, mahasiswa, jadi dengan menggunakan mobil ini tuh ya sederhana aja gitu, nggak perlu yang fancy gimana. Jadi pengoperasiannya cukup mudah, layarnya juga nggak terlalu gede, pandangan matanya juga enak. Ini juga headroomnya nih di sini juga masih enak. Nah ini juga masih bisa secara mekanis maju mundur. Posisi gue tuh 170 tingginya, jadi segini udah cukup pas. Terus di belakang, nah di belakang ini agak-agak sempit sih gitu. Lagi-lagi ini kan misalnya buat mahasiswa sih, daripada dia kehujanan naik motor gitu ya, pakai ini udah enak banget gitu. Walaupun
ya repotnya harus nge-charge tiap malam gitu ya. Dan kebetulan ini mobil dapet wall charging kalau nggak salah. Jadi untuk nge-charge di dalam rumah instead of SPKL itu bisa banget, dan butuh waktu sekitar 4 jam yang gue tahu informasinya dari yang punya, untuk dia mengisi sampai 90% kalau di rumah 4 jam. Tapi kalau di SPKL mungkin bisa lebih cepat lagi, 30 menitan mungkin, karena dia udah fast charging gitu. Terus dari sisi setir nggak banyak neko-neko, tapi di sini enak nih karena ada bolongan begini yang biasanya kalau di mobil biasa tuh ada kontrol-kontrol, tapi ini kita bisa tuh masuk ke dalam gini, jadi jempolnya tuh bisa ngatur, bisa tuh kan. Nah ini bisa terima telepon di sini, ngomong, ini klakson biasa, ada logo Finfast-nya dan ada airbag-nya katanya. Gitu aja. Terus ini ada ya, wow, udah soft opening. Terus lubang AC-nya yang di kiri kanan juga dibentuk minimalis dan sedikit modern. Apalagi ya? Udah sih kayaknya. Kita coba jalan yuk. Kita nyobain jalan Finfast VF3-nya punyanya Mas Fidel. Betul. Thank you sekali lagi udah boleh pinjem buat dibawa jalan-jalan nih, nyobain Finfast VF3. Nah, pertama ini mobil ya karena gue nggak terbiasa pakai mobil listrik ya. Betul. Yang merek, jadi nggak ada rem tangan. Betul. Rem tangannya adanya di sini, dan itu bukan rem tangan sih, itu parking. Iya, parking lock aja. Parking lock gitu kan. Ribetnya kalau pas kita habis mundur terus mau maju nih, iya, ada agak sedikit nanjak. Iya, dan ini sih sebenarnya kalau yang buat nggak kebiasa kan, kayak gua tadi nyobain ini agak aneh, kayak mobil takut nggak berhenti. Iya gitu. Kita berapa kali tangan kiri kita nih nyari rem tangannya mana nih. Rem tangan, iya. terus mau pindah gigi gitu, pindah transmisi juga. Di sini di kanan gitu. Oh, iya. Nih gue mau ngesen sebelah mana gue juga nggak tahu nih. Oh iya ya? Iya. Mas Fidelnya nggak ada lagi. Mau nanya-nanya juga bingung nih ngesennya kemana gitu. Kiri kali, cobain aja dong. Oh iya, sen masih kiri. Tapi ya karena ini mobil kecil ya, jadi lewat jalan-jalan sempit sih masih lumayan oke lah. Iya, ini cocok banget sih buat teman-teman nih ya, Oji friend yang daerah rumah padat gitu ya. Betul. Jalannya nggak terlalu besar. Mungkin kalau di komplek gede gitu sih ya bukannya kurang cocok, cuman nggak bisa memanfaatkan dimensi mobilnya yang kompaknya gitu. Ini. Iya, ini kayak tadi kan papasan sama mobil ya nggak ada isu gitu, santai aja. Nah, tambah lagi karena nih bannya udah diganti sama yang punya Mas Fidel, jadi pakai AT kalau nggak salah tadi. Pakai ban AT, tetap ring 15 dengan PLHS. Jadi ini agak berasa berat aja sih. Iya, agak lebih pasti berat. Karena kayaknya tadi kalau dikasih lihat ban aslinya ya, ban bawaannya profilnya tipis gitu kan. Tipis. Bukan tipis, apa sih namanya? Kok slim? Apa ya namanya? Tipis sih. Tipis ya? Ban cungkring. Iya, cungkring, itu lebih cocok. Pasti sih ngaruh sih sama handlingnya ya. Handlingnya jadi lebih agak berbobot sedikit. Iya. Sebenarnya lebih mantep ya. Iya, cuman betul. Ya gue juga belum pernah nyobain yang standarnya gimana kan. Iya. Cuman ini menurut gue sih lebih mantap sih. Betul. Ya sebenarnya gue udah pernah nyobain ini sih, kalau dibandingin si Wuling ya. REV ya karena dia udah ganti bannya, udah gitu dia bannya kan jadi lebih besar ya. Dibanding Wuling REV yang kecil banget tuh. Ban berapa sih Wuling? Gue rasa 13 ya. 13 ya, ini sih jauh lebih jejak gitu hitungannya. Dan mungkin kalau tiba kita masuk tol di bejak dikit juga agak pede. Nah, itu juga tuh yang mau gue omongin, ngomong-ngomong soal tol. Jadi menurut yang punya Mas Fidel, dia bilang kalau di tol nih dia dibejek 80 aja. 60-80 lah, nggak sampai. Kan dia maksimalnya katanya 100 nih. Dibejek 60-80 itu
lumayan boros katanya. Oh gitu. Jadi dia bisa bilang kalau kita sering-sering 60-80 gitu, itu bisa turun sampai 50%. Oke. Jadi kalau dibilang mobil listrik tuh irit dan arti kata misalnya kita nggak perlu beli bensin dan lain-lain ya. Iya. Cuman kalau untuk pemakaian ibarat pakai HP aja, jadi lumayan boros tuh. Untuk akselerasi, karena ini juga udah bannya udah nggak standar, jadi gue nggak tahu apakah memang seperti ini. Jadi gue ngerasanya dibandingin waktu itu gue pernah nyobain pakai Wuling REV juga, bareng-bareng kan waktu itu ya. Kayaknya akselerasinya lebih menyentak dia ya. Iya betul. Ini ibaratnya lebih smooth ya. Ini ibaratnya kayak mobil Eropa ya. Iya. Jadi harus diayun. Iya betul. Gitu. Kalau si REV lebih instan aja lebih gitu. Lebih instan kayak motor matic. Kayaknya dia udah pakai gasnya ini. Apa sih gas spontan? Gas spontan. Daytona tuh biasanya itu. Kalau dari duduknya lo gimana? Duduknya nih karena gue seperti yang gue bilang tadi, gue 170. Pandangan ke depan ngeliat dari kaca sih ini masih kelihatan banget ya. Iya, lega masih banget, lega, enak. Jadi kita bisa lihat apa lubang-lubang jalanan tuh. Betul. Di depan karena kita di Indonesia, di Jakarta. Betul. Yang ganggu sih mungkin ini nih layar LCD-nya di tengah nih. Iya. Itu agak ketinggian, mungkin agak lebih kecil kayak model Slate. Bahkan kalau mau yang lebih minimalis, ini dicopot, ganti tatakan handphone. Ya kan? Masukin handphone kita udah cocokin sama softwarenya Finfast mungkin di Android ataupun di iPhone. Udah itu malah harganya bisa jadi lebih turun lagi tuh. Iya, ya kan? Kalau menurut Fidel yang punya, ini dia beli waktu itu harganya di 190 dengan baterainya itu bukannya sistem sewa. Rick. Oh, yang beli berarti yang beli, tapi dia bisa buyback katanya. Buyback kalau misalnya si baterainya itu berapa juta gitu. So ini berarti dia beli sebelum si Atoan keluar nih kemungkinan ya. Iya, tapi tadi gue sempat ngobrol sama dia gitu ya. Sayangnya dia lagi nggak bisa diajak ngobrol. Jadi dia tetap walaupun si Atoan itu udah keluar gitu, dia tetap pilih ini sih. Oh, kenapa? Karena lebih lucu bentuknya. Alasannya ya lebih lucu dan lebih cocok sama kepribadiannya dia sebagai cowok yang maco lah ya ini gitu. Dan sesuai kegunaannya juga. Kegunaannya juga kata dia bilang ya kalau misalnya cuman buat ke kampus ataupun ke kantor misalnya dia udah kerja nanti, ini juga ada cukup gitu, nggak perlu yang gimana. Dia secara preferensi sih dia kurang suka bentuknya si Atoan gitu. Karena emang bentukannya mobil umum aja sih sebenarnya si Atoan kan. Iya, EV pada umumnya lancip gitu. Kalau ini kan SUV kayak Jimny tapi dibantetin gitu ya. Iya betul. Ini lebih kayak Taft jadul di kita nyebutnya apa gue? Nggak tahu deh. Gitu loh. Ya. Kalau dari gue sih untuk akomodasi cukup ya, dibilang enak, ya nggak terlalu, biasa aja gitu lah ya. Gue juga kurang suka sama, ini preferensi pribadi sih ya, jok kulit tuh gue kurang doyan gitu. Aslinya. Kecuali yang asli ya. Iya, standarnya dia katanya ini fabric ya. Kalau fabric mungkin masih oke. Terus untuk posisi duduk di gua aman, cuman sektornya ini paha nih om. Oh, nggak ada penopangnya. Kurang lebar gitu ya dia, jadi nggak kesangga sempurna. Kalau soal duduknya di punggung sih ya lumayan lah, nggak terlalu meluk. Dan dia juga model headrest-nya nih headrest pocong ibaratnya nih kan. Headrest pocong, LCGC style. LCGC style nggak bisa dilepas. Yoi. Akomodasi sih aman, di kiri ini ada buat botol, ada terus paling tadi juga udah dikasih tahu yang unik adalah si tombol-tombolan ini nih. Apa sih ini namanya? Buka jendela. Power window-nya di tengah semua gitu. Ini juga kayaknya tambahan deh. Kayaknya sih. Gue curiga ini tambahan. Iya, soalnya tuh kan bener. Oh, benar sekali. Pantesan bisa dicopot. Kita susah tadi untuk pasang seat belt. Iya. Harusnya di sini ada dua juga nih. Jadi ada opsional ya? Iya, ini opsional. Ya sebenarnya mobil-mobil LCGC banyak sih yang dipasangin ginian. Iya. Gitu. Tuh. Jadi sebenarnya dia ada dua tempat cup holder ya di sini di tengah. Gitu.
Betul, gitu. Buat gue sih aman-aman aja sih. Paling di Di belakang. row kedua nih ya. nih. Yang agak tricky. Ya sekelas dia REV yang baru tuh Lumin segini ya memang Ya masih gitu seadanya. ada. Iya. Emang. Ya mungkin cocoknya buat keluarga muda ya. Iya. Ya anaknya masih kecil-kecil. Nanti kalau anaknya udah makin dewasa ya ganti mobil apa gitu ya. Iya. Ganti misalnya mau listrik juga atau mau hybrid silakan gitu. Tapi ya kalau misalnya gue pribadi sih, misalnya nih, gue sih ngelihatnya gue punya motor nih, berangkat kerja atau buat yang kuliah berangkat kuliah gitu, ogah kehujanan, ya kan? Ya ini mendingan pakai ini. Mendingan pakai ini. Kita ada penumpang sebelah gitu, cewek gitu atau pasangannya lah, nggak takut kehujanan juga. Betul. Ya kan? Gitu. Ya, menurut gue sih ini ya dengan untuk harganya ya berapa 190 entry level mobil listrik ya, ini bisa jadi pilihan banget sih buat OG friend selain REV yang udah lama banget ya, munculnya belum ada penggantinya di kelasnya ya. Saat habis itu ada si BD ya atau One, dan ada yang terbaru si Lumin ya. Ini bisa jadi pilihan, dan emang ini buat menurut gue ya, karena desainnya unik, emang bukan buat semua orang, cuma buat orang yang pengen tampil beda. Dan apa ya, ini tuh kayak menurut gue secara walaupun desainnya gue nggak terlalu suka, biasa aja gitu ya, cuma menurut gue emang ini kanvas kosong banget. Iya, bisa diapa-apain. Betul. Kalau seleranya oke, duitnya ada, jadi nih mobil. Bronco sih keren. Itu dia tuh. Fascia depannya ya. Fascia depan tuh tinggal, nah itu dia sayangnya di Indonesia itu belum banyak yang menyediakan itu gitu loh. Jadi buat yang bisa punya akses ke Vietnam, itu harus pesan ke sana ke Vietnam. Jadi di Vietnam tuh udah ada yang jual copotan. Oh, berarti udah PNP aja tuh ya? Plug and play, body kit bisa diganti jadi model Jimny, Bronco sih. Kayak di awal di awal video tadi udah sempet gue bilang di Vietnam udah banyak banget. Ya apalagi ini kan mobil nasionalnya mereka ya. Betul, dan ya mobil bisa dibilang mobil bukan rakyat ya, mobil umumnya mereka lah. Entry level gitu buat anak-anak muda, nggak terlalu neko-neko. Betul. Ya, ada satu yang gue kelupaan. Apa? Tadi kan kita berapa kali ngerasain gajlukan lagi speed trap lah. Agak emang keras sih, gitu kan. Duduk. Ya mungkin ngaruh juga ke bannya sih. Bannya juga pakai AT ya. Kalau misalnya bukan pakai AT, tapi gue yakin ini juga nggak beda jauh kalau kita pakai LCGC. Iya, kurang lebih. Iya, kurang lebih gitu sih. Bantingannya ya. Betul. Jadi buat yang nggak mau kehujanan naik motor, terus dia juga biasa pakai LCGC misalnya, ini alternatif yang penggantinya. Betul. LCGC sih. Gue nggak bilang kalau LCGC itu harus digantikan dengan EV, enggak juga gitu kan. Preferensi masing-masing gitu. Tapi kalau ada yang pengen nyobain EV jarak dekat dalam kota, ini salah satu solusinya. Dengan seperti yang lo bilang tadi, gue setuju sama lu. Apa tuh? Yang pengen tampil agak beda ya. Betul. Karena bentuknya dia emang nggak semua selera orang pas gitu. Tapi dia cukup seperti lo bilang, kanvas kosong buat dilukis gitu kan. Iya, benar. Apalagi lo desainer ya. Ini sangat memungkinkan nih kalau mau dianeh-anehin gitu. Sayangnya cuma satu sih. Apa? Baterainya. Kenapa emang baterai? Katanya boros gitu loh. Lo pakai 60 km per jam sampai 80 km per jam di tol. Langsung 50%. Ya berarti mungkin dia emang nggak bisa buat becek-becek ya. Jadi emang jalan santai. 0 sampai 60 mungkin masih aman lah. Dan berarti kan emang buat dalam kota ya. Iyalah, harusnya ya, walaupun pasti ada ya orang yang pengen bawa ini keluar gitu. Iya, keluar kota tuh pasti ada lah. REV aja ada kan. Dipakai tol Pantura gitu banyak. Ini pun ada. Dibilang bisa ya bisa. Cuman ya banyak plus minusnya lah. Mobil kecil gini dipakai buat long trip ya. Nah, OG Friends, itu tadi kita udah ngebahas ini mobil Vinfast VF3. Terima kasih lagi sekali lagi buat yang punya, Mas Fidel udah memperkenankan kita buat jalan-jalan nyobain ini mobil. Itu satu. Yang berikutnya lagi, secara overall sih
Tadi gue sama tim kita, Om Erik, nyobain ini mobil, rasanya sih udah cukup kalau untuk sebuah EV entry level gitu. Nggak usah neko-neko, yang penting bisa push and go, nyampe di tempat, ngecas dan lain-lain. Udah cukup sih. Harganya juga masuk akal buat entry level EV. Overall sih kita dibilang tergantung ya, kalau dibilang puas sih dengan kondisi mobil ini seperti ini, harga yang cukup terjangkau, terus juga fasilitasnya juga yang penting ada gitu, udah oke gitu. Maksudnya nggak perlu yang harus mencet-mencet yang pakai adas-adas, karena nggak usah. Kita di sini yang penting bisa dipakai aja gitu, ngebantu harian kita sehari-hari gitu, mobilitasnya. Oke, gue rasa itu dulu. Jangan lupa di like video ini, di komen di bawah, terus tolong di share juga. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini, terus follow kita di IG dan di TikTok di Autogears.com. Terus juga sekali lagi buat yang mau dapat berita-berita terbaru otomotif, bisa datang ke autogears.com, website kita. Oke, sekali lagi thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Salut.